Kembali di channel Pada Sebuah Koma bersama saya, Surya. Hari ini kita berada di Kabupaten Temanggung, tepatnya di Kecamatan Ngadirejo, Desa Pringapus. Dan di belakang saya ini sekarang berdiri sangat megah, ada sebuah candi bernama Candi Pringapus. Hari ini saya disertai hujan rintik-rintik menemani, luar biasa teman-teman. Mencoba untuk tetap berada di sini beserta teman-teman. Jadi teman-teman, sebelum kita melihat lebih lanjut, kita sudah disuguhi dengan candi yang sangat luar biasa menurut saya. Jadi di bawah ini ada kaki candi. Kaki candi ini melambangkan seperti kita, rakyat jelata yang penuh dosa. Kemudian badan candi ini, jadi badan candi ini melambangkan orang-orang pilihan Tuhan. Sedangkan atap candi itu melambangkan tempat tinggal para dewa. Ya teman-teman, itu atap candi itu harusnya itu ada 3 bangunan di atas lagi. Ada satu lagi sebetulnya teman-teman di atas itu. Jadi kalau ada satu lagi itu menggambarkan seperti triloka atau 3 alam yang dikuasai oleh para dewa. Tapi sayangnya atap candi itu rusak, entah tergerus, entah hilang. Kita sama-sama tidak tahu. Kita akan mencoba untuk mengitari candi ini, teman-teman. Teman-teman, kita berada di belakang Candi Pringapus ini. Luar biasa teman-teman. Dari 3 bagian samping dan belakang candi ini tidak ada satupun arca dewata di sini. Jadi tidak ada satupun. Biasanya kalau di candi-candi yang lain itu ada banyak patung-patung dewa. Tetapi kalau candi ini luar biasa teman-teman. Saya melihat ada pohon ini. Kalau nanti bisa kita perjelas, nanti ada gambaran sendiri. Ini ada pohon, namanya pohon Dewandaru. Ini pohon Dewandaru dijaga 2 makhluk surga kembar ini. Ini namanya Kinara-Kinari. Kemudian di atasnya buah atau bunganya itu saya melihat seperti mutiara atau emas. Jadi secara tidak langsung candi ini itu menggambarkan bagaimana di sini itu semacam kayak taman surga. Luar biasa teman-teman, saya merasakan aroma aura yang menurut saya sangat luar biasa. Bahan dasarnya ini seperti umum candi di Jawa Tengah ya teman-teman. Jadi bahan dasar ini adalah batu-batu andesit yang konon katanya bisa bertahan sampai usia ribuan tahun. Teman-teman, kita berada di depan Candi Pringapus ini. Sekarang kita bisa lihat bagaimana candi ini sangat unik. Baru datang kita sudah disuguhi dengan ini, namanya gajah mina teman-teman. Jadi badannya berbentuk gajah dengan tubuh berbentuk ikan. Ini hewan air yang sangat luar biasa. Kemudian di atas ini ada 2 orang. Jadi yang satu laki-laki, yang satu perempuan. Bukan pornografi ya teman-teman. Jadi ini bukan pornografi. Sekali lagi, laki-laki dan perempuan ini menggambarkan kesempurnaan. Dengan menurut kami, menurut saya, agama Islam itu kan untuk menyempurnakan ibadah dari nikah. Sama dengan ini. Jadi pasangan yang berada di taman surga, dapat dikatakan seperti itu, karena di kepala sang laki-laki ini terdapat semacam mandala yang melambangkan penghuni
jaga. Kemudian ini pintu ini agak berbeda teman-teman. Jadi pintunya ini agak menjorok, agak jauh. Jadi pintunya agak sangat tebal. Berbeda dengan beberapa candi yang lain. Ini keluarnya ini agak sangat menjorok. Ya teman-teman, bentar lagi kita akan mencoba untuk masuk ke dalam. Tapi sebelum itu seperti biasa, khas Jawa Tengah. Ada yang mengatakan itu salah Mataram, ada yang mengatakan salah kiri muka. Apapun itu, menurut saya, sekali lagi menurut saya adalah untuk menjaga bangunan ini untuk tetap lestari atau selalu ada. Dan bisa teman-teman nanti lihat di dalam ini ada patung sapi atau arca nandi yang terdapat nandi ini di dalamnya. Nanti bisa kita lihat sama-sama. Ini teman-teman, arca nandi atau semacam sapi, bisa teman-teman lihat di lehernya itu seperti terdapat kalung. Jadi kalung ini menggambarkan bagaimana kedewataan si Nandini ini. Baik teman-teman, sekarang saya berada di depan arca nandi, tetap masih di kompleks Candi Pringabus. Saya di sini semacam pengen mengeluarkan air mata teman-teman, bukan berarti ada apa enggak, sama sekali. Saya teringat bagaimana nenek moyang kita dulu, saktinya nenek moyang kita dulu bisa membangun peradaban seperti ini. Sedangkan ketika saya duduk di sini teman-teman, saya seperti diajak melintas, seperti menembus batas, melintasi ruang dan waktu. Saya tidak bisa cerita di sini, ada sesuatu yang sangat luar biasa. Jadi menurut saya, sekali lagi teman-teman, menurut saya candi ini hanya sebatas candi kecil. Nanti akan saya coba gambarkan bagaimana situasi Candi Prambanan. Jadi Candi Prambanan itu ada menggambarkan 3 dewa di situ, Brahma, Siwa, dan Wisnu. Sedangkan Siwa itu yang tengah. Yang tengah itu ada semacam candi nandi seperti ini, persis di depan Candi Siwa yang ada di Prambanan. Nanti kita akan gambarkan bagaimana kita lihat bagaimana Candi Prambanan itu sama persis dengan candi seperti ini. Sedangkan ini candi pengiring kalau menurut saya. Jadi ada satu candi besar yang ada di seberang candi ini. Saya kenapa bilang agak sedikit sedih ya teman-teman, karena saat ini saya seperti melihat, kalau teman-teman tahu ada film itu namanya film Pompeii. Hancurnya sebuah peradaban di daerah Italia. Di daerah Italia itu hancurnya sebuah peradaban karena meletusnya sebuah gunung, tapi saya kurang tahu namanya gunung apa. Sedangkan peradaban sekitar sini itu karena amuan dari Gunung Sindoro yang begitu disucikan. Jadi ada di sini, ini kita di lereng Gunung Sindoro. Gunung Sindoro begitu suci. Ini yang membuat saya agak sedikit sedih kalau bisa saya katakan seperti itu. Luar biasa sekali teman-teman. Saya melihat banyak sekali kehidupan yang hilang di sini ketika Gunung Sindoro itu meletus. Kalau bedanya ketika di Pompeii itu hampir semua orang meninggal di sana, ada ribuan orang meninggal. Tetapi kalau di tempat ini, alam itu seperti memberitahu kepada nenek moyang kita, mau ada gunung meletus. Jadi sebelum gunung itu betul-betul meletus, mereka sudah menyelamatkan diri. Nanti kita bisa lihat banyak sekali pecahan-pecahan candi yang terbengkalai di sini. Itu mungkin hasil ekskavasi atau hasil temuan para warga karena hancurnya candi karena Sang Anjala tadi.
Tapi Candi Pring Apus ini luar biasa, dia selamat dari amuk-amuk. Yang saya meyakini di depan itu ada candi yang sangat besar yang tidak selamat dari amukan Gunung Sindoro waktu itu. Jadi candi-candi seperti ini yang tadi ada apa namanya, bagaimana pasangan, kemudian ada kalau orang bilang berpacaran dan sebagainya, itu bisa pernah saya menjumpai di dua candi yang lain, yaitu Candi Penataran di Blitar dan Candi Jago di Kabupaten Malang, hampir sama persis dengan dua di samping kanan dan kiri tadi. Sedangkan Harjanandi ini menunjukkan dahsyatnya candi yang berada di seberang ini. Kalau untuk kalau untuk masalah astral teman-teman, saya merasakan aura yang sangat positif di dalam. Jadi di dalam ini saya merasakan aura yang luar biasa. Di sekeliling itu nanti kita bisa lihat di sini teman-teman, untuk di candi-candi yang berserakan tadi terdapat banyak sekali kalatir Kimuka atau Kalamakara. Ada juga yang seperti bekas pagar. Di situ juga ada yoni sangat besar, tetapi tidak ada kura-kura di bawahnya. Dan saya melihat astral yang luar biasa besar auranya, dan energinya sangat positif di sini. Apalagi di dalam ini saya melihat semacam beberapa orang yang sedang bertapa di tempat ini. Jadi tempat ini ada beberapa orang yang sedang bertapa. Anak-anak kecil berlarian di sini ada banyak sekali. Bagi teman-teman yang bisa melihat, nanti bisa dicek sendiri kebenarannya. Luar biasa sekali auranya. Tepat di belakang saya duduk, di samping ini ada pria berjubah, tetapi beliau tidak mau dikatakan kalau beliau muslim, karena pada saat saya beri salam itu beliau tidak menjawab. Jadi semacam wallahu alam, kita kesampingkan itu. Intinya aura di sini sangat positif dengan pergerakan astral yang sangat luar biasa. Jadi kalau teman-teman ingin sedikit menenangkan diri, datang ke sini dengan sekeliling warga masyarakat yang sangat humble. Mereka cukup welcome dengan kedatangan kami. Udara di sini juga menyenangkan, enaklah untuk refreshing. Nanti kita lihat apa yang ada di sini, kita lihat semua. Itu teman-teman, sedikit cerita dari saya. Hanya sekedar mengingatkan, biarkan tempat-tempat seperti ini tetap lestari. Sekali lagi, kenalkan kepada anak cucu kita bahwasanya nenek moyang kita itu sakti, bukan berarti sakti mandraguna. Bagaimana mereka mengelola alam, bagaimana mereka mengelola lingkungan, udara tetap terjaga, air tetap terjaga, itu yang perlu kita lestarikan. Sekali lagi, jangan pernah benturkan agama dengan budaya. Jangan ada ketakutan, kuatkan iman, tetap percaya pada Tuhan, karena kita hidup berdamai.